Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya kembali menjumpai saudara di dalam renungan mingguan Eklesia pada hari ini. Kita berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja di tengah situasi yang masih belum membaik ini saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk membagikan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa, saudara. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih menjaga kami, memelihara kami, walaupun di tengah masa sukar ini Tuhan Yesus, dengan mempertemukan kami Tuhan, di dalam renungan di hari ini. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, supaya firman yang ditaburkan bisa bertumbuh dan berbuah, dan kami semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Yang saya rasa kebenaran firman Tuhan ini adalah dasar dari segala sesuatu hal yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita akan merenungkan bersama-sama mengenai apa alasan kita mengasihi Tuhan. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan, saudara, yaitu di dalam Yohanes 21 ayat 15-19. Kita akan mendengarkan sama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Sebelum ke pembahasan ayat ini, saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang mendasari saudara memuji Tuhan? Apa yang mendasari saudara menyembah Tuhan? Memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, melakukan hal-hal yang benar, berusaha keras menjadi garam dan terang. Apa yang menjadi alasan saudara melakukan itu semua? Jawabannya adalah karena saudara mengasihi Tuhan. Iya kan? Saudara mengasihi Tuhan sehingga melakukan hal-hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu, apabila saudara ditanya, mengapa saudara mengasihi Tuhan? Pasti jawaban dari saudara sangat beraneka ragam, benar nggak? Saudara-saudara, ketika saudara ditanya, apakah saudara yakin Yesus mengasihi saudara? Apa jawaban saudara?
Ya, pasti secara serempak saudara akan menjawab bahwa saya yakin Yesus mengasihi saya. Ini bisa terlihat dari apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan. Bukti-bukti tentang kasih Tuhan itu. Misalnya, saat kita melihat alam semesta yang begitu indah, panorama pegunungan yang cantik, pantai yang indah, betapa kita melihat agung dan besarnya Tuhan yang telah memberikan itu semua kepada kita. Itu adalah bukti kasih Allah. Juga saat kita menerima berkat-berkat seperti kesehatan, berkat jasmani, kita terjaga dari pandemi virus corona sekarang ini, kita yakin Tuhan mengasihi kita. Dan puncaknya alasan kita mengasihi Tuhan adalah saat Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari dosa. Bisa dikatakan kita mengasihi Tuhan karena Tuhan melakukan hal-hal tadi. Benar tidak, saudara? Namun, saudara, apabila Tuhan tidak memberikan hal yang baik atau indah pada saudara, apakah saudara masih yakin Tuhan mengasihi saudara? Seperti saat saudara dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan kekurangan, atau dalam masa kedukaan, mengalami bencana alam, kelaparan, apakah saudara masih yakin Tuhan mengasihi saudara? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan karena sesuatu hal dan itu menjadi fokus atau alasan kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa terjebak pada hal bersifat emosional, saudara. Mengasihi Tuhan berdasarkan perasaan kita. Kalau sedang senang karena hal-hal baik terjadi pada kita, kita bisa berkata dengan bangga, Tuhan itu mengasihi kita. Kasih-Nya sangat besar. Tetapi, saat hal buruk atau yang tidak kita rencanakan terjadi, maka seolah-olah kadar kasih Tuhan itu berkurang, tidak sebesar saat hal-hal baik terjadi. Padahal sebenarnya kasih Tuhan itu tidak berubah, tetap sama besar dan kadarnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perenungan kita hari ini, yaitu dalam Yohanes 21 ayat 15-19, Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada Petrus sampai 3 kali, yaitu, apakah engkau mengasihi aku? Sebelum peristiwa percakapan Yesus dan Petrus ini terjadi, saudara, kita bisa lihat bahwa Petrus dan murid-murid Yesus yang lain kembali menjadi nelayan. Mereka kembali kepada kehidupannya yang lama. Yang menarik dari peristiwa ini, saudara, ketika Yesus bangkit dan bertemu kembali dengan Petrus, Yesus tidak menanyakan hal yang lain atau minta pertanggungjawaban Petrus mengenai apa yang telah dilakukan Petrus selama ini. Ya, kita tahu kan, saudara ya, bahwa Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Bahkan Petrus dan murid-murid Yesus yang lain kembali menjadi nelayan, kembali menjadi penjala ikan, bukan penjala manusia. Ketika Yesus menjumpai Petrus, Yesus tidak menanyakan kenapa Petrus melakukan itu semua. Bisa saja kan, Yesus bertanya, minta pertanggungjawaban Petrus, kenapa engkau kembali lagi menjadi nelayan? Bukankah kamu adalah penjala manusia? Atau meminta pertanggungjawaban atau menanyakan alasan Petrus, kenapa kemarin waktu saya ditangkap, kamu menyangkal saya? Yesus tidak menanyakan itu semua, saudara. Yang menarik di sini adalah Yesus justru menanyakan satu pertanyaan yang sangat krusial, yang sangat penting, yang menjadi dasar akan pelayanan Petrus, bahkan pelayanan kita dalam pengiringan kita kepada Yesus. Pertanyaan mendasar itu adalah, apakah engkau mengasihi aku?
Mengasihi yang dimaksud Yesus adalah kasih agape, bukan kasih filio atau kasih persahabatan, kasih storge atau kasih persaudaraan, atau kasih eros, kasih berdasarkan emosi. Tuhan Yesus ingin membawa Petrus dan kita pada suatu pemahaman mengenai mengasihi Allah dengan tulus. Kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat, kasih yang mau berkorban. Mengasihi Allah bukan karena alasan tertentu, bukan karena sesuatu hal. Mengasihi Allah bukan karena sesuatu yang Allah berikan atau berkat-berkat yang Allah berikan, tetapi mengasihi Allah karena Allah itu kasih. Mengasihi Allah karena memang Allah mengasihi. Memang Allah adalah kasih. Kasih adalah pribadi Allah. Kasih adalah identitasnya Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, kita bisa lihat saudara, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jelas sekali saudara ya, dasar sebenarnya dari mengasihi Tuhan itu adalah karena Allah itu sendiri adalah kasih. Sedangkan hal-hal seperti alam semesta, berkat-berkat yang kita terima, itu hanyalah pancaran dari kasih Allah itu. Kasih Allah yang besar sekali, kasih itu adalah Allah. Kasih itu tidak tersembunyi, sehingga Tuhan membuktikannya kepada kita. Tuhan memancarkannya kepada kita. Kita terkena dampak dari kasih Tuhan. Hal ini saudara, supaya kita tidak terjebak pada jebakan yang emosional tadi. Karena diri Tuhan sendiri itu kasih. Jadi, Dia pasti mengasihi kita. Dan dialah alasan kita mengasihi Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan yang adalah kasih, bukan mencari dampak atau efek pembuktian dari kasih itu. Bayangkan seperti ini saudara, kita mencari sumber terang itu, sumber dari lampu terang itu, bukan cahaya yang merupakan dampak adanya dari lampu itu. Bisa dipahami ya saudara ya. Sehingga saat keadaan kurang baik sekalipun, saat suasana sedih atau duka, kita tetap yakin Tuhan mengasihi kita. Dan kadar kasih-Nya tidak pernah berubah. Karena Tuhan adalah kasih. Lalu bagaimana cara kita mengasihi Tuhan, saudara? Di dalam Yohanes 14 ayat 21a, tertulis di situ, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Itu adalah perkataan Yesus, saudara. Jadi jelas bagaimana cara mengasihi Tuhan, yaitu dengan memegang perintah Tuhan, dengan memegang firman Tuhan, setia dan taat kepada firman Tuhan. Itu adalah cara kita mengasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Semoga memberkati firman Tuhan pada hari ini dan kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengingatkan kami kembali di dalam renungan hari ini bahwa mengasihi Tuhan itu karena Engkau adalah kasih. Ampuni kami Tuhan, jika kami hanya memandang berkat Tuhan atau hal-hal baik saja Tuhan, tetapi kami tidak memandang Tuhan yang adalah kasih itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.